Mulane wong mati fakir mati napa? Jihad. Mulane mati syahid. Mati napa? Wong seneng wong wedok ra kesampean mati, kuwi ya mati napa? Syahid. Lho ngene niku. Dadi syahid cinta niku wonten. Dadi seneng ka wedok, demenan rawani, ngempet ora iso, iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati loh ben syahid. Niku tenan terus masyhur. Ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Kata Nabi, idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Ini kok ngebahasnya? Enggak ada menurut. Ya kalau gitu dipilih notera ada pun pasti. Kalau gitu syuhada umat itu qalil, sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit masal atau mati. Wal maktun, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal mahdum, orang yang mati karena kerubuhan bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati nopo. Mau seneng wong wedok ra kesampean, zina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Nah, niku syahid apa? Syahid. Nah, ini penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya. Teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihadu jihad dan makna apa? Tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji teng ala-ala napa ngaji kitab-kitab alim mesti ijtihad wala taksal. Ijtihad tenanan sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan niku aja males. Ora kok ijtihad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu kital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab kital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Ya mbake melarat, bapake melarat kok. Utuh nganti ya fotone melarat. Oh itu jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Oh itu jihad no? Keren. Jihad keren. Lho soleh kayak Tuhan itu gampang ono sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang munisabul fadilah itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang ngamati, ada yang nyucuk, ada yang memberi gelar sohibul fadilah itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada yang nyami template. Dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah. Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik ku gampang karena gampang banget. Ya sudah, aku ramai dengan ini uang hasut. Tapi itu jelas mudah, apa? Mudah. Makanya wakam min masyhurin bi barokati mastur. Cara pepatah yang wali-wali betul wakam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Ya, karena tadi jadi mudah, soleh masyhur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang murid gelar sohibul fadilah. Tapi maksiat kan isin. Apa kelabing kan isin. Apa dugem isin. Orang yang ngerowo isin. Tapi mbok krono apa, mbok krono jubair. Tapi kan isin di sini. Iya isin, karena sudah gelar sohibul fadilah. Maksud itu penting. Orang itu harus berani jihad, meskipun mengikuti pemimpin atau sedang dipimpin atau baru dipimpin. Yang pemimpin itu bisa baron karena apa? Obajiron, CAP. Terus ini penting ini bukan sekedar dawai ulama tapi dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita hitung saja. Ya. Kalau berkali-kali ngaji ini di depan para dosen, di depan para akademisi, kita hitung saja. Ketika kita benci PKI karena ideologi komunis yang anti Tuhan, saya ulang lagi ya. Saya mohon mungkin jadi juga yono intelek waras punya riwayat ya. Intelek waras punya riwayat karena ini agama butuh riwayat.
Kita hitung saja misalnya. Saya kan sering diskusi misalnya tentang macam-macam lah. Karena saya hidup di Jogja, di Jakarta. Misalnya paham komunis, partai komunis ya paham komunis, entah berpartai atau tidak itu tidak penting, yang penting paham apa komunis. Komunis itu anti Tuhan. Anti Tuhan itu ya aneh dari segi logika rasional ya aneh, logika intelektual juga aneh, apalagi secara dalil jelas aneh. Karena semua nabi mengajak menyembah Tuhan. Tuhan itu ada, bahkan disebut wajibin wujud. Terus kemudian ada kup militer. Militer itu macam-macam. Singkat cerita, karena tentara itu pas itu gak suka komunis, dia bersama dengan ulama memberantas komunis. Dalam konteks seperti ini ulama pasti tidak pilah-pilah. Kowe lagi apik cek elek, wong ini konteks baik memberantas komunis. Pasti kita ikut. Nah yang seperti ini itu sudah kita nggak peduli baron karena apa itu. Misalnya terus negara membuat tab MPR ekonomi dilarang di Indonesia. Kita pokoknya senang. Orang usah kayak ngoleksi. Sungguh tab kudu wong soleh. Sungguh tab kudu sholat terus. Serah penting menurut pokoknya anggar barang apa baron karena al-fajiron. Karena kita punya kepentingan. Yang penting ada tab anti komunis. Makanya orang-orang yang sering fatwa, imam itu harus soleh, harus apa itu keliru, ngajinya rahatan. Nah itu bahaya lagi kalau yang ngomong itu toh, karena wis rahatam diomong rohak. Orang soleh itu tidak segala-galanya. Dalam banyak hal kita tidak butuh soleh, butuh itu kebenaran tema atau kebenaran fokus. Kemudian yang numpang siapa saja, baron kana nubajiron. Kayak tadi misalnya ada tab anti komunis. Kamu nyeleksi yang setuju itu nunggu soleh apa asal siapa saja yang menolak tab komunis? Siapa saja yang menolak pasti kita dukung atau kita terima. Kalau kamu nunggu yang soleh, orang soleh itu jumlahnya berapa? Wes jumlahnya sedikit, mereka tidak punya otoritas untuk menetapkan tab MPR. Misalnya Rob ini kan presiden Zaker. Apa dia ikut godok di waktu itu? Undang itu kan enggak. Yang undang yang enggak ada. Kalau senang-senang paling dagap preman banget. Kok pikir gedung. Nah, kalau yang seperti itu makanya ngaji ya. Al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin itu baron kana. Jadi kalau hal tertentu yang mesti positif, misalnya ada tab anti korupsi, anti komunis, anti pembubaran negara atau anti apa saja yang negatif harus kita dukung. Meskipun orang-orang ini wong macam-macam, bisa baron karena apa? Apa sih? Asal itu baik pasti kita bilang al jihad wajibun alaikum akuli amirin baron karena apa? Misalnya perlindungan buruh dari pelecehan seksual atau dari tindak aniaya, kita harus setuju. Rata-rata LSM itu ya orang macam-macam, kadang ya orang sholat. Tapi kalau ada perlindungan buruh kita harus setuju. Kalau buruh sebagian ya santri, sebagian orang solihah. Kalau nggak diundangkan juga kita repot. Karena dia tidak bisa melindungi buruh yang di rumah-rumah orang, yang di pabrik. Ya kalau temanya baik, dalam yang baik saja tentu ya kita harus dukung. Wal jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiran. Eleng-eleng. Misalnya kayak kasus Rohingya. Rohingya itu Myanmar itu terdesak karena yang kritik tidak hanya Indonesia, seluruh dunia yang kritik. ASEAN semuanya yang kritik. Padahal ASEAN yang Islam hanya berapa? Mayoritas Indonesia sama Malaysia. Andai kan dipungut suara pakai polling kita kalah. Yang pro Rohingya itu kalah. Karena ASEAN mayoritas non Muslim. Tapi barokahnya satu tema global, satu tema universal yang seperti itu semuanya menyalahkan. Akhirnya Myanmar kalah. Apa kamu terus bilang gini, yang setuju kita harus yang sama-sama Muslim atau sama-sama soleh, bisa minoritas yang dalam memperjuangkan Rohingya. Nah itu penting. Makanya kalau sudah tema-tema seperti itu ya sudah baron kana al-fajiran. Tapi kamu nggak perlu jadi orang liberal atau sekuler. Makanya saya bilang kaidah seperti ini berdasar riwayat, bukan karena kita liberal, ini berdasar apa? Riwayat. Ya, taruh saja tadi misalnya ada orang kafir 4 rapat. Intinya kita bikin keputusan perlindungan buruh dari pelecehan seksual dari aniaya. Yang Muslim 1 ra'um. Ya harus setuju. Masa tema baik kita tidak setuju? Malah aneh kan?
Yang non muslim punya tema baik, yang muslim menolak tema itu malah syarat tuh. Kamu jangan pakai fikih, tapi 4 ini kafir semua. Masa dukung pendapat orang kafir? Kalau orang kafir ngomong seperti itu bukan dengan kapasitas kekafirannya, tapi fitrah manusianya, dan itu seringnya universal. Nggih kados maling pun menolak maling. Jajal maling saiki malingi. Maling bar nyolong sepeda motor terus colong. Nak mil, wancuk sepeda motor. Gitu. Itu artinya manusia itu fitrah, maling saja menolak dimalingi ya menolak maling. Jajal wong sing biasa zina bojone didemeni rok menara. Mesti gak terima. Mesti apa? Gak terima. Karena manusia punya fitrah, yang maling pun menolak maling, yang zina pun menolak zina. Artinya gini, kalau orang kafir atau orang fasik sedang benar bukan karena ilham dari kekafirannya, gitu. Jadi kamu tidak usah memuji kekafirannya. Jangan kamu kayak LSM bilang orang kafir kadang lebih baik ketimbang Islam, itu saraf, itu nggak benar. Iya, karena kemanusiaannya orang itu sering dengan fitrah apa? Fitrah. Paham ya, terus itu tidak kekafirannya, tapi karena apa manusia juga sering dengan apa fitrahnya. Kalau dengan fitrahnya kan waras, no? Waras. Ini penting kalau aturakan terus. Kalau pas haji 2013 ini, nanti ngawas niki kalian bangun, terus kalau ini Ramadan ini khataman kitab niki ulama masjid itu. Kemarin pasti kalau matur malih dan beliau ngendikan banyak tentang tema-tema ulama masjid itu. Karena ulama itu memang harus ngarang. Ulama sekarang itu harus ngarang. Saya itu punya kitab fikih itu per 100 tahun. Itu saja agak berani jadi mubalek Jabul Fadilah. Cuma ilmu saya dibajak mubalek Indonesia, yang bajak saya itu Indonesia. Tuhan kabeh cilik sing bajak. Yang mubalek nasional saja banyak ya. Jadi makanya saya ikhlas itu wong receh tuh. Maling kisaran 800.000. Malah anak warak 200. Wong kaya Tuhan untuk sangu akeh nek ana tobat anyaran wong kota. Iku kaul. Tapi ngono iku kan jarang. Sing akeh ngerti nak tangga 5 kilo ya. 200. Tapi kan untuk gelar Sohibul Fadilah. Wabil khusus, masa acara mesti. Masa acara untuk khotimah sing roh sopo. Ini kalau terangkan gimana? Ilmu itu harus hidup. Karena kalau tidak ada ulama terbaru, kamu kira kadang-kadang pondok-pondok salaf itu bilang ulama saiki itu karangannya atau ulama dulu. Itu keliru. Kelirunya begini. Satu ulama dulu itu sudah meninggal, penerusnya itu kita. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Ghazali itu masih sering Imam Ghazali mendoakan saya. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Nawawi masih sering Imam Nawawi mendoakan saya karena beliau sudah wafat. Maka beliau kasihan sama yang masih hidup. Apalagi yang sama kayak saya itu lebih kasihan lagi. Ngaji ilmunya apik, gak nggo podium, gak nggo Sohibul Fadilah. Teko ora ana tolak al-badru alaih. Balik itu serap perlu ngeluh. Oh, disambut apa? Keren, oh, keren. Masya Allah, tenan. Aku itu tertinggi, hasut itu dosa. Itu dukung biasa, jelas zaman Nabi uraono, Nabi ada satu masalah terus bilang bikin podium sana nanti yang pidato uraono. Uraono hadis ya Abu Hurairah jadi MC. Oh no, misalnya ini riwayat mau itu hasanah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane nak pidato wae, tapi ora usah muni ku sunah Rasul. Kok golek tareh nganti mati ra ngarawan. Dicek Nabi wis pokoke salat, kadang kerbang ngendikan ya ujug-ujug ngendikan. Ya gitu aja. Gak usah MC, gak usah. Tapi kowe gedeng wong kaya Toha yo khas. Wong zaman akhir is mlakune agama lewat seperti itu. Mlakune agama mek mlakune mubalek is nasibe seperti itu. Jadi sing mlaku gak agamane tok, mubaleke jadi hidup. Mubalek kan meneng agama harus hidup.
Balik lah. Kemudian itu balik. Tapi yang perlu dicatat, kita ada usaha kumo luhur itu nganggap sunnah Rasul. Dulu itu nggak sesusah itu mau ngaji. Mau ngaji kok sound sistemnya 3 juta, podiumnya 2 juta. Dari 2 jam ilmunya mau 10 menit. 2 jam baca sana baca. Tapi kamu tidak boleh anti itu sih. Saya pun senang. Tapi rasa wong alim mbok korban no. Ini penting saya utarakan supaya kita ini alaman haji Rasulullah. Jadi dulu Nabi itu udah anti syiar. Ada sahabat yang suka pidato, suka ngendikan, Nabi ya senang. Suka kumul ya senang. Pokoknya Nabi kaidahnya libali wa syahid min kumul ghaib. Supaya yang syahid, yang menyaksikan Nabi ngendikan disampaikan sama yang tidak. Dan tentu ya semuanya alami dulu alami. Mulane hadis kabeh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Karena Nabi yang ngendikannya Abu Hurairah itu. Enggak satu lapangan enggak. Enggak nyindir gue loh. Jadi kenapa hadis itu sering ya Nabi itu ketemu Abu Hurairah yang ngandani Abu Hurairah, ketemu Umar yang ngandani. Ya sudah santai aja. Ora kok kumpulkan masal. Setelah kumpul undang saya nanti saya gabung. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Tapi umat ono ya pantes. Ben seru napa? Mohon kalau terangkan gimana menyangkut hukum fikih. Ini sekarang bandingkan saja. Kalau sampean hanya percaya ulama dulu tanpa Sayyid Muhammad, tanpa Habib Zain misalnya. Saya contohkan ulama-ulama yang top kelas dunia yang modern misalnya Habib Zain, utamanya misalnya Sayyid Muhammad, Habib Salim Al-Syadiri, yang non Habib misalnya ada Yusuf Qaradawi, ada beberapa ulama yang kita mau mendengar. Kitab-kitab dulu itu koyok wiridan, sesuai koyok jiman. Jadi sidik zakat isruna miskolan. Orang itu semua ada isruna miskolan, tapi kan karo isruna miskolan biro. Tanpa kitab modern kita tidak tahu kalau itu maknanya 84 gram. Boleh jamak kosor kalau marhalatan. Marhalatan itu disarai betakrib. Cita-ta asaro partakon. Ijarah paham meneh. Kira-kira itu ya arba'una mailan bil mailil hasyimi. Ra paham meneh. Utak-utak ya tetep ora paham. Bareng ngaji kitab modern kan gampang. Ya kira-kira 85 kilo cum. Selesai kan? Selesai. Tapi kayak ada sok anti ulama modern. Enggak kecangkeman. Ini gak salah kurang barokah. Ya jajal saya kita kok iki seru nami sekolah. Kowe roh nak iku grame nganggo ulama modern atau ulama dhisik. Wong dhisik ra ono gram. Makanya saya itu punya kitab per 100 tahun. Karena nanti itu ada transformasi. Misalnya begini contoh paling gampang kayak mikot. Rasulullah itu bikin mikot itu ya konteks dulu. Dan kadang yang disebut Rasulullah jadi mikot sekarang nggak jadi kota, menjadi kota mati. Itu banyak sekali. Misalnya Rasulullah dulu misalnya ditanya, ya Rasulullah kalau kita haji setarnya dari mana? Taruh saja misalnya Mekah itu Tuban, Nabi paling jauhnya ya. Dong nak kok Bojonegoro kira-kira kok Kali Ketek. Nak kok Rembang kira-kira kok Sarang. Kok Wetan kok Lamongan. Pasti ngendikannya seperti itu. Karena haji itu kan sentral, maksud. Nah, dimana haji itu maksud tempat tujuan disebut haji.